Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin membuat tugas video tentang materi kaidah kebahasaan teks anekdot. Konjungsi waktu adalah kata hubung yang berfungsi untuk menjelaskan hubungan waktu antara dua hal atau peristiwa yang berbeda. Nah, teman-teman, konjungsi waktu memiliki 3 fungsi utama. Fungsi yang pertama, membuat cerita menjadi runtut. Artinya, konjungsi waktu membantu menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya sehingga alur cerita mudah dipahami dan tidak membingungkan. Contoh katanya seperti kemudian, lalu, setelah itu, akhirnya. Fungsi yang kedua, menunjukkan urutan kronologis. Tanpa teman-teman sadari, teks anekdot seringkali menyajikan cerita yang seolah-olah terasa nyata atau faktual. Konjungsi waktulah yang membantu menyajikan kejadian tersebut sesuai dengan urutan kejadiannya. Contoh katanya seperti seterusnya, pertama, kedua, ketiga, dan yang lain-lainnya. Kemudian, fungsi yang terakhir, menyajikan peristiwa masa lalu. Untuk menyatakan peristiwa yang pernah terjadi atau kejadian yang sudah berlalu, akan disajikan oleh konjungsi waktu dalam sebuah teks anekdot. Contoh katanya seperti sebelum, setelah, sesudah itu, kemudian, dan selanjutnya. Jadi konjungsi waktu ada 2 yaitu 1. Konjungsi temporal sengaja adalah menghubungkan dua klausul. Konjungsi waktu dibagi menjadi 2. 1. Konjungsi temporal sederajat adalah menghubungkan 2 klausa yang setara dan sama. Biasanya diletakkan di teks anekdot. Contohnya lalu, kemudian, setelah itu, dan seterusnya. Kedua, konjungsi temporal tidak sederajat atau tidak setara, menghubungkan 2 peristiwa yang memiliki kedudukan berbeda. Artinya, satu peristiwa dengan peristiwa lainnya itu saling berhubungan. Biasanya diletakkan di awal, di tengah, dan di akhir. Contoh katanya seperti apabila, bila, jika, dan apabila. Maunya di taman rusa, aku maunya di taman rusa. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Dalam teks anekdot, kata kerja material adalah kata kerja yang menggambarkan tindakan fisik secara langsung yang dapat diamati oleh panca indera. Contohnya seperti menulis, memasak, dan berlari. Penggunaannya penting untuk menggambarkan perbuatan tokoh secara jelas dan memberikan detail tentang apa yang terjadi dalam cerita. Ciri-ciri kata kerja material. Yang pertama berperan sebagai predikat dalam kalimat. Yang kedua menunjukkan proses tindakan atau pekerjaan yang dilakukan. Yang ketiga sering menggunakan imbuhan seperti me, ber, atau di. Contoh penggunaan dalam teks anekdot. Contohnya bisa seperti Bung Karno membacakan pidato dengan lantang. Jelas seorang orator, tindakan membacakan bersifat fisik dan dapat didengar. Kalimat interrogatif dalam teks anekdot. Kalimat interrogatif dalam teks anekdot adalah kalimat tanya yang digunakan untuk memancing tanggapan, menimbulkan humor, atau menyindir suatu keadaan atau perilaku yang menggunakan pertanyaan. Fungsi dari kalimat interrogatif ada 3. 1. Untuk mengetahui kebenaran dari jawaban yang sudah kita cari. 2. Untuk mengetahui jawaban yang ingin kita ketahui. 3. Untuk mendapatkan informasi atau jawaban yang sedang kita cari. Ciri-ciri Tuhan tolong aku, katakan padanya aku cinta. Ciri-ciri kalimat interrogatif dalam teks anekdot. Yang pertama yaitu selalu menggunakan kata tanya seperti apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Yang kedua, Soalnya adalah konjungsi waktu teks anekdot tersebut terdapat pada kalimat. Jawabannya adalah C. Saya tidak sengaja mengangkat setrika ketika traffic terjadi. Alasan saya memilih jawaban itu adalah karena jawaban tersebut memiliki kata konjungsi waktu, yaitu ketika.
Baik teman-teman, saya akan menyampaikan soal yang saya pilih terkait materi konjungsi waktu. Jadi saya mengambil soalnya dari halaman 93 nomor 14 LKS Bahasa Indonesia, yang dimana bentuk soalnya berupa esai. Berikut ini ceritanya. Jadi pertanyaannya seperti ini. Tuliskan konjungsi waktu dalam teks anekdot tersebut. Jawabannya adalah kata setelah dan sambil. Mengapa kata setelah? Karena di dalam teks tersebut kata setelah ini bagian dari konjungsi waktu. Secara lebih lengkapnya merupakan konjungsi waktu sederajat. Dan untuk kata sambil karena bagian dari konjungsi waktu, yang dimana konjungsi waktu tidak sederajat. Supaya lebih akurat, bisa diulang kembali di penjelasan jenis-jenis konjungsi waktu ya teman-teman. Di sini saya akan menjawab soal halaman 50 nomor 16, yaitu soalnya kata kerja material dalam teks anekdot tersebut terdapat pada kalimat. Jawabannya adalah E. Saat ditanya pelamar kedua malah mengeluarkan dompetnya. Alasannya karena saat ditanya pelamar kedua malah mengeluarkan dompetnya, kata kerja material dalam kalimat tersebut adalah mengeluarkan. Jadi jawabannya adalah E. Di sini saya akan menjawab soal LKS halaman 61 nomor 26. Kalimat interrogatif dalam teks anekdot tersebut adalah jawabannya A. Bagaimana pengangguran tidak makin meningkat, Pak? Pakai tanda tanya. Alasannya saya menjawab A karena diakhiri tanda tanya, sedangkan jawaban lain tidak ada tanda tanya. Di sini saya akan menjawab soal halaman 61 nomor 30 beserta alasannya. Soalnya yaitu angka 4, teks anekdot tersebut menggunakan kaidah kebahasaan berupa, sebelumnya kita bacakan dulu teksnya. Apakah hati ini harus dikeluarkan hanya karena panas sedikit, dok? Tanya sang pasien dengan cemas. Tentu saja, jawab dokter dengan nada tidak sabar. Jawabannya yaitu C, kalimat interrogatif. Mengapa demikian? Karena teks anekdot tersebut mempunyai ciri-ciri dari kalimat interrogatif itu sendiri. Contoh soal konjungsi waktu terdapat dalam buku LKS Bahasa Indonesia halaman 59 nomor 19, di mana pertanyaannya adalah konjungsi waktu dalam teks anekdot tersebut terdapat pada kalimat. Jawabannya adalah A, yang dimana jawabannya adalah sementara itu materi berita lebih baik berisi opini negatif wawancara, yang dimana kata sementara itu termasuk dalam konjungsi waktu temporal tidak sederajat. Saya memilih soal di halaman 46 dengan nomor 3, yaitu kalimat interrogatif dalam anekdot tersebut adalah jawabannya B. Anaknya nggak sekolah, Pak. Kenapa saya menjawab itu? Karena kalimatnya diakhiri dengan tanda tanya dan bertujuan untuk mendapatkan informasi dari pertanyaan tersebut.